Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang Allah muliakan, para pengkaji dan pecinta ilmu tauhid, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang ilmu tauhid di bagian-bagian akhir penjelasan tentang masalah-masalah gaib ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua serta menjadi bekal dalam memahami keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan wal huri wal wildani tsummal auliya. Hal lain yang terkait dengan alam gaib itu yang wajib kita imani adalah al-hur, adanya makhluk yang Allah ciptakan di surga yang sebagian ulama menafsirkannya sebagai bidadari atau makhluk yang spesial yang Allah ciptakan bagi orang-orang yang beriman. Tetapi juga penafsiran kata hur ini tidak mesti ditafsirkan secara letterlock bahwa itu berjenis kelamin perempuan, tetapi inti dari hur ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan. Jadi al-hur itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang yang beriman, laki-laki atau perempuan, dengan kesenangan di surga, yang itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana jika yang beriman itu adalah laki-laki dan bagaimana jika yang beriman dan masuk surga itu adalah perempuan. Semuanya akan mendapatkan balasan sesuai keadilan yang akan Allah berikan di alam akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Wal wildani, dan juga adanya anak-anak muda yang menjadi pelayan-pelayan surga yang sangat menarik sehingga membuat para penghuni surga sedemikian betah berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Sumal aulia, demikian pula kita wajib beriman kepada adanya para wali. Para wali adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hidupnya didedikasikan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada para wali berupa karomat, tetapi mereka tidak mengaku sebagai nabi, sebab tidak mungkin ada wali Allah Subhanahu wa taala mengaku sebagai nabi. Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran para nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah beberapa hal yang terkait dengan masalah sam'iyat atau ghaibiyat yang wajib kita ketahui. Juga masih ada hal-hal lainnya sebetulnya yang merupakan bagian ada dalam rangkaian kehidupan manusia di akhirat yang dimulai dari manusia dibangkitkan dari alam kubur, kemudian dari situ manusia mengalami hisab, kemudian dari situ amal perbuatan manusia ditimbang, kemudian dari situ manusia dikumpulkan di akhirat di padang mahsyar, kemudian dari situ manusia melalui jembatan yang akan menghubungkannya ke surga jika mereka orang-orang yang beriman, kemudian juga mereka akan masuk ke dalam surga, adanya surga dan neraka, adanya pahala dan siksa, kemudian juga adanya balasan-balasan kenikmatan yang Allah berikan di surga, juga adanya tenaga yang akan Allah berikan kepada orang beriman pada saat mereka menunggu untuk hisab, dan juga adanya pelayan surga yang senantiasa melayani ahli surga, dan juga adanya keimanan kepada para wali Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus, juga adanya keimanan yang terkait dengan syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi sifat serta kriteria untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan wa kullu ma jaa minal basyiri, dan semua ajaran yang dibawa oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam min kulli hukmin, berupa hukum-hukum sara qad-daruri, itu merupakan hukum-hukum yang wajib diketahui oleh setiap muslim yang mukallaf, yang sudah baligh, baik yang terkait dengan masalah ilahiyat atau masalah nubuat maupun masalah sam'iyat. Setiap muslim wajib mengetahui hukum-hukum dasar tersebut sehingga keimanannya menjadi sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hal yang sangat prinsipil terkait dengan keimanan kepada Allah, bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita memahami Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana kita mengimani para nabi dan rasul serta hal-hal gaib. Ini merupakan hal-hal yang minad daruri, kata penulis kitab Al-Kharidah ini, merupakan keyakinan-keyakinan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Oleh sebab itu, pada kajian tentang ilmu tauhid ini,
musannif atau menjelaskan menutup baitnya dengan mengatakan wa yantawi fi kalimatil islami, dan termasuk dalam kalimat la ilaha illallah ma qad mada min sa'iril ahkami, semua hukum yang terkait dengan ilahiyat, nubuat dan sam'iyat ini adalah merupakan ajaran Islam inti yang terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka pembahasan kita tentang masalah ghaibiyat sudah sampai pada pembahasan bait yang terakhir pada bab ini, dan tentu masih banyak hal yang terkait dengan masalah ghaibiyat yang akan kita bahas kembali pada pertemuan-pertemuan episode yang akan datang. Mudah-mudahan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang alam gaib, terutama tentang derajat tertinggi kegaiban yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga iman kita menjadi benar dan kita termasuk orang-orang yang beriman dan beruntung mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.